Pembahasan masih seputar tentang psikologi trading. Dalam trading itu kita harus bertindak pada kepentingan utama kita. Apa tujuan kita trading? Sehingga kita bisa mengontrol emosional, sehingga trading kita tidak dengan emosi. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara trading bebas emosi, yaitu namanya sebuah konsep trading bebas emosi. Hal tersebut adalah suatu konsep yang penting yang bisa kita pelajari apabila kita ingin menjadi seorang trader yang sukses. Apabila kita bisa menguasai sebuah kemampuan tentang bertindak berdasarkan kepentingan utama, kita bisa menjadi sangat sukses dalam bisnis ini. Tetapi tanpa kemampuan tersebut, kita akan gagal. Semuanya sangat mudah apabila kita bisa belajar untuk bertindak berdasarkan kepentingan utama. Kita akan menghasilkan banyak uang dari yang namanya trading. Apabila kita tidak bisa belajar untuk bertindak berdasarkan kepentingan utama, maka akan kehilangan banyak uang dari yang namanya trading itu sendiri. Apabila kita lihat pasar di masa depan bekerja dengan cara yang sangat berbeda dengan hampir semua hal dalam hidup. Kita lebih banyak kebebasan dalam bisnis ini dari hampir semua bisnis di dunia. Kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, kapanpun kita inginkan dan kapanpun kita menginginkannya, ataupun kita meninggalkan pasar tersebut. Hampir semua hal bisa kita lakukan apabila pasar sedang terbuka. Hal yang akan menghalangi kita hanyalah apabila kita kehabisan uang. Selain itu, kita memiliki segala kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan di pasar. Trading sangat berbeda dengan segala hal lain yang kita lakukan dalam hidup. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memiliki kontrol setidaknya dengan melakukan hal-hal yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya, apabila kita ingin mendengarkan musik, kita harus menyalakan sebuah radio atau tape ataupun DVD ataupun alat musik lainnya. Apabila kita menekan tombol power, musik akan terdengar dari alat musik yang kita punya. Dan apabila kita tidak menekannya, radio ataupun DVD tidak akan
mengeluarkan suara ataupun tidak menyala. Terus hal yang lainnya, setiap hari kita melakukan hal yang menyebabkan perubahan dalam lingkungan. Kita memasukkan kartu ke mesin ATM untuk mengambil uang. Nah, terus yang lainnya, kita menekan tombol di mesin pembuat kopi untuk membuat kopi. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan secara sadar. Tetapi di sini perbedaannya adalah di dalam trading kita tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan oleh pasar. Tidak peduli berapa besar keinginan kita agar pasar bergerak ke arah tertentu. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat pasar bergerak ke arah yang kita mau. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat pasar sesuai kemauan kita. Tidak ada pekerjaan yang Anda lakukan yang bisa membuat pasar bergerak sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita tidak bisa menekan tombol atau memutar, bahkan mengunci. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat pasar melakukan apa yang kita inginkan. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan di pasar. Jika kita tidak bisa mengontrol pasar dan apa yang akan dilakukannya oleh pasar, hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan adalah mengontrol diri kita sendiri. Hal tersebut lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Tapi itulah kenyataan dari perdagangan yang sukses. Sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan oleh pasar. Jadi, Anda harus bisa mengontrol apa yang Anda dan apa yang akan Anda lakukan untuk akun Anda. Saya telah bertemu beberapa trader dan sayangnya kebanyakan dari mereka mengalami kegagalan dalam trading. Kebanyakan dari mereka tidak pernah belajar tentang sebuah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi trader sukses. Kebanyakan dari mereka yaitu memfokuskan diri untuk menemukan sebuah metode-metode ataupun teknis atau sistem yang sempurna, dan hanya sedikit yang menyadari bahwa hal tersebut hanyalah sebuah elemen kecil dari keseluruhan yang tentang sistem yang sesungguhnya. Seseorang yang memiliki disiplin diri yang baik dan metode trading yang buruk akan mengalahkan seorang yang memiliki disiplin diri yang buruk dan metode trading yang baik. Lebih ditekankan lagi,
seseorang yang memiliki disiplin diri yang baik dan metode trading yang buruk akan mengalahkan seseorang yang memiliki disiplin diri yang buruk dan metode trading yang baik. Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan utama jauh lebih penting daripada menemukan teknik trading yang sempurna. Seperti yang sering saya katakan, seseorang yang memiliki disiplin diri yang baik dan metode trading yang buruk akan mengalahkan seseorang yang memiliki disiplin diri yang buruk dan metode trading yang baik. Hal tersebut akan selalu terjadi. Seringkali saya berbicara dengan teman-teman yang mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar dalam beberapa perdagangan. Sebagai contoh, saya ingat waktu itu di mana seseorang menelepon saya dan memberi tahu saya tentang trading dia mendapatkan 500 dalam sehari. Ada juga yang mendapatkan 1000 dalam sehari. Dan ada juga yang ngasih kabar dapat dari sekitar 1500 selama 1 hari. Di dalam trading ataupun dalam perdagangan, tetapi bahkan dengan keuntungan besar ini yang kita ambil, katakanlah yang untung 500 dalam per hari, dalam hari itu dia mendapatkan keuntungan 500. Tetapi bahkan dengan keuntungan besar ini, trader tersebut masih tetap mengalami sebuah kehilangan dalam tradingnya tersebut. Ketika saya tanya kenapa ia menjawab tidak menggunakan stop loss ataupun dengan teknik lainnya, ataupun dengan stop order, ataupun dengan sistem mengunci sebuah keuntungannya. Dia berkata bahwa dia masih mencari keuntungan yang lebih besar ataupun lebih banyak, karena trader tersebut bukan bertindak pada tujuan utama, yaitu ini adalah suatu konsep trading yang bebas emosi. Saat itu saya tahu bahwa orang ini tidak memiliki kepentingan utama atau tidak memiliki sebuah bertindak pada tujuan utamanya dalam pikiran saya. Itu pun dalam pikiran untuk sebuah manajemen. Tentu saja kita semua menginginkan sebuah
keuntungan yang sangat besar. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan oleh pasar. Jadi kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Jadi apabila seseorang mendapatkan $500 dalam perdagangannya dalam satu hari itu, bukanlah merupakan hal yang bukanlah hal yang gampang. Ia harus menetapkan kepentingan utamanya dalam pikiran dan tidak membiarkan keuntungannya tersebut hilang begitu saja, walaupun hal tersebut berarti terlewatkannya. Nah, begitulah tentang sebuah manajemen, tentang suatu konsep trading yang bebas emosi. Terus yang selanjutnya, bagaimana untuk trading yang bebas emosi adalah kita menetapkan dan memenuhi sebuah tujuan yang realistis. Ini adalah termasuk dalam konsep perdagangan ataupun konsep trading dan bagian dari sebuah manajemen risiko. Saya menyadari di awal karir trading saya bahwa salah satu karakteristik utama di dalam trading adalah hampir semua trader yang sukses adalah mereka semua sangat berorientasi pada tujuan. Bahkan saya tidak tahu apakah kita sudah menyadari ataupun belum sebuah tujuan kita untuk membuat seseorang melakukan hal yang terbaik yang bisa ia lakukan. Seseorang akan berada dalam penampilan terbaiknya apabila ia memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya ataupun tujuan yang jelas dalam pikirannya tentang trading tersebut. Beginilah cara pikiran manusia bekerja. Apabila kita punya tujuan yang jelas dalam pikiran kita, alam bawah sadar, yaitu alam bawah sadar kita akan bekerja sangat keras untuk membantu kita untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Hal itu terjadi secara otomatis tanpa harus melawan ataupun mengerahkan keinginan, melawan kegunaan sebuah keinginan kita. Atau ini adalah sesuatu yang kita akan pelajari lebih banyak pada saat Anda memulai mempelajari lebih dalam tentang trading tersebut. Tetapi itu hanyalah satu hal yang kita mungkin memiliki sebuah tujuan yang jelas dalam pikiran kita, tetapi tujuan tersebut harus memiliki tiga karakteristik. Tiga karakteristik yang terpenting adalah yaitu sebuah tujuan Anda harus realistis. Ini konsep dalam trading, konsep trading yang bebas emosi.
yaitu tujuan Anda harus realistis. Ini berarti tujuan kita haruslah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Tentu mungkin saja menghasilkan ribuan dolar dalam tahun pertama dalam kita trading, ataupun ratusan dolar dalam 1 bulan trading. Tetapi mungkin hal itu tidak terlalu realistis karena hal tersebut belum sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka kita harus mempunyai pikiran yang tujuan kita harus realistis. Terus tujuan yang kedua adalah tujuan kita harus dapat dicapai. Hal ini serupa dengan tujuan yang realistis sekali. Tujuan kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, apabila kita ingin mendapatkan rata-rata 250 sampai 500 dolar per hari dari perdagangan independen dari trading kita, tujuan tersebut lebih mungkin dipenuhi dibandingkan tujuan membuat 1,5 juta dolar dalam setahun. Jangan salah, apabila kita mencapai hasil yang baik dengan sebuah tujuan kita, tidak ada alasan kita tidak bisa menaikkan sebuah tujuan tersebut. Makanya tujuan kita yang pertama harus realistis, yang kedua harus dapat dicapai. Tapi kita harus mulai dengan sebuah tujuan yang mungkin kita capai lebih dahulu dan membangunnya dengan yang kecil. Saya sangat menyarankan memulai dari tujuan yang kecil dan membesarkannya. Terus karakteristik yang ketiga, tujuan kita harus dapat diukur. Ini adalah kesalahan yang paling sering saya lihat dari seseorang. Semua orang ingin menjadi kaya atau mendapatkan sebuah keuntungan dari pasar. Hal itu menjadi sebuah tujuan setiap orang. Tetapi asal kita tahu saja, hal itu bukanlah merupakan sebuah tujuan yang sesungguhnya. Sebuah tujuan yang harus dapat diukur, kita harus tahu apakah kita masih jauh, dekat, atau apabila kita telah mencapai tujuan tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak dapat diukur, kita tidak bisa tahu apakah kita telah mendapatkan atau belum. Lebih parah lagi, kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan sebuah tujuan yang akan kita capai. Pada saat saya pertama kali di trading ini, saya menghabiskan banyak waktu berbicara kepada trader ataupun trader-trader lain
tentang bagaimana mereka menghasilkan yang namanya uang untuk di trading forex ataupun trading gold. Tampaknya semakin banyak saya berbicara kepada para trader, jawabannya mereka kedengarannya semakin sama. Penetapan sebuah tujuan yang realistis dan dapat diukur sangatlah penting untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam trading. Bahkan hanya berusaha menghasilkan uang setiap hari tanpa sebuah tujuan adalah jalan menuju kegagalan. Semakin sukses trader yang saya ajak bicara, semakin mereka menentukan pentingnya sebuah penetapan sebuah tujuan dalam pencapaian kesuksesan. Tapi kita perlu membawanya selangkah lebih maju. Tidak hanya kita membuat sebuah tujuan yang realistis dan dapat diukur, kita juga harus memvisualisasikan diri kita mencapai sebuah tujuan tersebut setiap hari. Seperti yang saya ulas di sebelumnya tentang psikologi trading, harus bisa memvisualisasikan diri kita untuk mencapai sebuah tujuan. Sama pentingnya dengan menetapkan sebuah tujuan yang spesifik. Anda harus menyesuaikan diri Anda mencapai sebuah tujuan tersebut dengan sukses setiap hari. Apabila Anda tidak bisa membuat diri Anda dalam benak pikiran Anda sebagai seorang yang sukses, Anda tidak mungkin menjadi sukses. Hal tersebut tidak akan terjadi. Saya ingat beberapa nasihat yang saya dapat dari beberapa seorang trader yang sukses. Sama pentingnya dengan sebuah penetapan tujuan yang spesifik adalah menyesuaikan, yaitu memvisualisasikan pencapaian sebuah tujuan tersebut dengan sukses dalam pikiran kita. Apabila kita tidak bisa melihat kesuksesan dalam pikiran kita, maka kita tidak akan mencapai sebuah kesuksesan kita mungkin yang akan terjadi. Kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang teknik visualisasi, tetapi saya harap Anda mengerti betapa pentingnya memiliki sebuah tujuan yang spesifik agar bisa melihat bagaimana kemajuan Anda cepat memutuskan apabila ada hal-hal yang harus diubah. Saya ingin berbagi pengalaman saat dimana saya melakukan trading dengan baik dan menghasilkan banyak profit. Ketika saya memfokuskan diri secara total kepada sebuah tujuan saya yang spesifik mungkin, dan di sisi lain saat buruk saya dalam trading adalah ketika saya kehilangan arah dari sebuah tujuan, yaitu dari arah sebuah tujuan saya, dan saya tidak melihat tujuan saya secara jelas yang seharusnya saya lihat ataupun yang ada dalam catatan ataupun dalam konsep trading saya.
Semakin saudara-saudara melatih menetapkan sebuah tujuan yang realistis, semakin mudah saudara mencapai secara konsisten. Sebagai tambahan, saya kenal seseorang yang belajar untuk berdagang. Salah satu pelajaran yang saya ajarkan kepada teman-teman adalah untuk membuat $5 per hari selama 20 hari yang berturut-turut, ataupun menyesuaikan dengan pembukaan akun di awal. Ketika teman-teman deposit $100, setidaknya bisa membuat $5 per hari. Bagaimana untuk transaksinya? Nanti akan saya berikan contoh untuk transaksi dan cara penggunaan lot untuk transaksi tersebut, dan sistem tentang support resisten dan analisa yang lainnya. Anda mungkin mengatakan bahwa $5 bukanlah merupakan jumlah yang banyak untuk menghasilkan dalam sehari perdagangan. Tapi inti utamanya adalah agar orang yang belajar untuk memiliki sebuah tujuan yang realistis, dapat diukur dan dapat dipenuhi. Saat dia telah menemui sebuah tujuan yang dapat diukur tersebut, dia bisa berusaha untuk memenuhi sebuah tujuan yang lebih besar. Seperti hal lain, Anda harus memulai dari hal yang kecil dan secara perlahan-lahan membuat tujuan Anda lebih besar. Sebagai tambahan, kebanyakan dari seorang yang belajar sukses mendapatkan $5 per hari selama 20 hari berturut-turut. Setelah mereka memenuhi sebuah tujuan tersebut, mereka siap untuk sedikit memperbesar sebuah tujuan mereka, tentu saja selama tujuan yang baru tersebut masih realistis dan dapat diukur dengan kemampuan kita. Seperti hal yang lain, penetapan sebuah tujuan yang menjadi lebih mudah melalui banyak pengulangan dan latihan. Jadi, sehari sudah mencapai target yang realistis, kita beralih ke akun demo dan menggunakan sistem ataupun mempelajari teknik-teknik lainnya, sehingga bisa mengkombinasikan satu teknik dengan teknik yang lainnya. Jika sudah tidak meningkatkan atau bertindak pada sebuah tujuan, maka suatu saat akan mengalami kehancuran dalam trading. Jadi trading bebas emosi yaitu tetap pada bertindak pada tujuan utama. Terus tujuan kita harus realistis. Tujuan kita harus bisa diukur dengan kemampuan kita dalam berhari. Dalam perharinya mendapatkan sebuah keuntungan yang bisa diukur. Terus tujuan itu harus bisa didapat.
Baiklah, salam sukses dan salam profit. Terus ikutin terus di channel ini, semoga bisa kita membangun usaha bersama dan membantu orang yang ada di sekitar kita. Salam sukses.